menyembahmu Tuhan. Ku memuji Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya, terakhir sekali lagi saudara sama-sama memuji-Mu. Yesus, ku sorakan haleluya bagi Raja. Sorakan haleluya bagi Raja. Sorakan haleluya lebih lagi. Sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, bersorak-soraklah. Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan pada pagi hari ini dengan kesehatan dan kekuatan untuk datang ke gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk, mau diam, mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau haus akan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga nanti pada saat kami pulang, kami tidak sama lagi. Kami membawa berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami tidak sama lagi. Kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat di sini bisa mendengarkan dengan baik, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Semoga kami dapat mendapatkan rema-Mu ya Tuhan. Sama-sama yang percaya katakan Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim musik. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, di beberapa minggu belakangan ini di gereja kita di Soekarno-Hatta selalu temanya berpusat pada keuangan. Dan hari ini juga kita akan menyinggung tentang keuangan. Kenapa keuangan itu begitu penting? Karena setelah saya cek, saya browsing, saya tanya ChatGPT, saya tanya AI tentang keuangan ini, lebih dari 2.300 ayat di Alkitab berkaitan dengan uang, dengan kekayaan dan properti. 2.300 ayat. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran boleh cari di Google juga atau tanya ChatGPT dan boleh review ayat-ayatnya yang kayak apa aja. Dan yang kedua, Yesus sendiri dikatakan membahas tentang keuangan ini lebih banyak daripada membicarakan urusan surga dan neraka kalau digabungin. Terutama tentang perumpamaan-perumpamaannya. Dan yang ketiga, dari 38 perumpamaan Tuhan Yesus, 16 diantaranya menyentuh isu keuangan dan penggunaan harta. Jadi pada pagi hari ini, judul khotbah saya adalah Money Matters. Money Matters itu tentang masalah keuangan. Saya percaya di sini Bapak Ibu termasuk saya dan saudara sekalian, pasti nggak suka kalau kita keadaannya lagi nggak punya uang. Atau kita nggak suka kalau dompet kita lagi bokeh, lagi kosong, lagi nggak punya apa-apa. Apalagi saat ini lagi rame di berita-berita sebelum lebaran, waktu libur lebaran, Amerika berantem sama Cina. Perang dagang, perang tarif dan lain-lain. Trump sama Xi Jinping nego-negoan soal tarif, adu-aduan soal tarif, adu-aduan soal tentang kekuatan negaranya. Tiba-tiba emasnya makin lama tiap hari makin naik. Terakhir kemarin hampir menyentuh 2 juta 1 gramnya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya kesempatan cepet-cepetan simpan emas. Yang kedua dolarnya juga, 1 dolar itu sudah tembus 17.000 rupiah. Dan menjadikan mata uang Indonesia itu makin lemah, makin lemah, makin lemah. 2 negara yang berantem, Cina dan Amerika membuat kita ada tengah-tengah. Ini kita harus gimana? Kita bingung, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Duit rupiah kita juga, jadi duit punya segitu mau jadi apa? Duitnya harganya, duitnya sama, jumlahnya sama, tapi karena inflasi kita hanya bisa membelanjakan berkurang daripada sebelumnya. Nah Bapak Ibu, karena saya bukan ahli ekonomi, bukan pakar keuangan, bukan juga pebisnis yang hebat juga, hari ini tentunya saya nggak akan bicara tentang hal-hal seperti itu, tentang bisnisnya, tentang keuangannya seperti apa. Mari kita akan bahas tentang apa yang dikatakan uang di Alkitab. Nah, pertanyaannya, kalau saudara dan tentunya saya juga nggak suka dalam keadaan nggak punya uang,
kita pengen punya uang, kita pengen punya harta yang lumayan cukup, tentunya saudara dan saya harus tahu bahwa ada tanggung jawab di balik semuanya itu. Saya ulangi ya, kalau kita mau punya banyak, di belakang itu ada tanggung jawab yang harus kita emban. Ada di ayatnya di Lukas 12 ayat 48b. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, akan banyak dituntut dari dirinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Nah, dari ayat ini kita belajar, kalau kita maunya punya 5, kita akan dituntut pertanggungjawaban 5. Kalau kita maunya 3, kita akan 3 juga. Kita nggak bisa maunya 5, tapi tanggung jawabnya pengen 1. Nggak bisa. Nah, jadi disitulah permasalahannya kadang-kadang terjadi. Kita nggak mau bertanggung jawab atas seluruh harta yang dikasih ke kita, atas seluruh talenta yang Tuhan berikan pada kita. Maunya banyak, tanggung jawabnya nggak mau. Nah, persoalannya di situ. Kita lihat ayat 1 lagi. Matius 6 ayat ke-24. Ini ayatnya sudah pasti sering Bapak Ibu baca ya. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon di sini berbicara soal uang, soal harta, soal kekayaan, dan tentang Mamon ini Tuhan jadi sangat menarik statementnya di Alkitab ini. Tuhan menyatakan bahwa Mamon itu jadi kompetitornya Tuhan. Selama ini kita tahu bahwa lawannya Tuhan itu adalah iblis, setan. Tapi di sini Tuhan katakan bahwa kompetitornya dia adalah Mamon. Keuangan, harta benda, dan lain-lainnya. Kalau iblis muncul di hadapan kita, saya pikir kita pasti akan langsung kabur. Kita lihat setan seperti apa, pasti langsung ngibrit. Karena takut, karena mungkin setan itu wujudnya seperti apa kita nggak tahu. Tapi kalau Mamon yang datang ke kita, kalau uang yang datang ke kita akan kabur nggak? Enggak, justru kita yang nyamperin. Justru kita yang akan mendekat. Jadi kalau saya lagi ngumpul sama teman-teman, lagi rapat, sama komunitas, lagi meeting, sampai waktunya udah malam, saking ngobrolnya enak, kadang-kadang, udah kita bubar, pulang. Besok mau cari uang lagi. Jadi tujuannya kita bubar, besok mau cari uang lagi. Hampir jarang yang bilang, yuk kita pulang, saya mau cari Tuhan. Hampir jarang yang bicara begitu, bener ya? Besok kerja lagi, besok cari duit lagi. Uang sama Mamon ini punya daya tarik sendiri Bapak Ibu. Karena orang yang punya banyak uang, punya Mamon yang banyak, itu entah cara dapatnya legal atau ilegal, pasti dianggapnya lebih sukses dari kita, lebih hebat dari kita. Orang pengen jadi kaya itu karena ingin masuk lingkungan sosial tertentu, ingin masuk circle-circle tertentu. Sehingga dengan stigma yang demikian, orang menjadi berburu-buru untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Entah cara dapatnya gimana, mungkin cara yang tidak baik, mungkin cara yang gak baik. Karena ingin dianggap lebih terhormat, ingin dianggap lebih hebat, ingin semuanya diduluin. Jadi kadang-kadang kalau urusan uang ini, karena pengen masuk kalangan tertentu, circle tertentu, kadang-kadang orang antara adik sama kakak sama orang tua bisa sikut-sikutan. Bisa senggol-senggolan, bisa berantem, mungkin bisa sampai masuk pengadilan karena sering berebut harta atau keuangan. Dan juga ada yang berani menjual harga dirinya Bapak Ibu, demi mendapatkan kekayaan yang lebih karena serakah, karena ingin mendapatkan status sosial yang lebih baik. Ada yang rela pindah server demi mendapatkan uang dan kekayaan. Jadi kita banyak lihat hari ini banyak orang-orang yang pindah server, log out, pindah ke tetangga yang lain, entah apa motifnya. Tapi kalau lihat dari komen-komen netizen, biasanya nggak jauh-jauh dari urusan bisnis atau keuangan yang dia punya. Nah kadang-kadang ada juga kalau kita sebagai orang tua sama anak, suka ngomongin, anak-anak kalau cari jodoh itu harus yang kaya, cari pacar yang kaya, biar enak hidupnya. Nah statement kayak ini jadi lucu gitu, kita cariin anak kita jodoh itu harus yang kaya. Tapi sebetulnya itu salah Bapak Ibu. Ada pernyataan sebagai berikut. Don't choose a man because he has the things that money can buy.
Choose him because he has the things money cannot buy. Jadi jangan pilih pasangan karena memiliki sesuatu yang dapat dibeli pakai uang. Jadi karena dia punya sesuatu, dia bisa beli semuanya pakai uang, jangan pilih orang-orang yang kayak gitu. Tapi pilihlah seseorang karena ia memiliki sesuatu yang uang tidak dapat beli. Jadi firman Tuhan sudah katakan, jadi kalau kita memburu mamon, memburu harta kekayaan yang terlalu berlebihan, orang itu biasanya sudah masuk dalam jerat iblis. Dan saya rasa yang saya sampaikan di sini tentang harta, tentang kekayaan, tentang mamon, tentang keserakahan dan lain-lain pasti sudah banyak dibicarakan di khotbah-khotbah yang lain, di gereja-gereja yang lain. Tapi lagi-lagi memang kita selalu muter-muternya di situ-situ juga. Kita banyak terjebak di pusaran mamon dan keuangan ini. Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. Ayat ke-7-nya, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita waktu lahir kita nggak punya apa-apa, kita hadir ke dunia ini dengan kosong, dan kita juga nanti pada saat check out ke dunia ini kita nggak bawa apa juga. Semuanya dalam keadaan kosong, tidak ada apa-apa. Kalau kita pikir di dunia ini kita harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya duit yang banyak, harus punya HP, harus punya gadget dan lain-lain, pada saat akhirnya nanti itu nggak akan dibawa mati Bapak Ibu. Jadi apa artinya? Pada saat kita di dunia ini, pada saat kita hidup ini, kita harus punya kemampuan untuk mengelolanya. Kita harus jadi pengelola yang baik sebelum kita menginginkan banyak harta, banyak kekayaan. Hartanya mau, kekayaannya mau, tapi jadilah pengelola yang baik. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya Bapak Ibu. Uangnya nggak kenapa-napa. Tapi kalau cinta uang itu yang akan membuat kita menjadi semakin terjerumus lagi. Kalau sehari-hari kita selalu berdoa, jadikanlah kita kepala bukan ekor. Kita selalu berdoa itu setiap hari, kita akan jadi pemimpin yang baik bukan ekor. Nah kalau kita punya statement itu, kenapa sekarang kita nggak terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kitanya adalah kepala, tentunya uang akan ngikutin kita. Karena kita kepalanya, ekornya adalah uangnya. Uangnya harusnya ngikutin kita. Tapi yang terjadi sekarang ini kita menempatkan uangnya ada di kepala. Kita ngikut-ngikut uang pengennya kemana. Jadi kalau uang yang jadi kepala kita akan gelagapan setiap hari. Cari-cari uang kemana-mana sehingga kita hanya menjadi ekor. Nah sekarang ada nama istilahnya FOMO, Fear of Missing Out. Jadi segala-gala kita takut ketinggalan. Orang punya perusahaan ini atau bisnis ini kita pengen. Orang punya barang ini kita pengen, takut ketinggalan. Karena serakah kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, kita akan mencari uang dengan cara-cara yang gak baik. Mungkin dengan cara-cara ilegal. Karena kita ingin diakui oleh komunitas kita, kita menjadi orang yang berhasil. Gak peduli caranya gimana, yang penting saya punya dulu bisnisnya. Ngelolanya kayak gimana, itu gak tahu. Yang penting saya terlihat keren dulu di mata orang-orang. Nah itu sebabnya Bapak Ibu, di hari ini saya ingin menyampaikan 5 poin supaya Bapak Ibu Saudara bisa cukup paham dengan sederhana apa artinya tentang keuangan ini atau uang ini. Yang pertama nggak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dan hidup yang bahagia. Nggak ada hubungan yang pasti. Banyak uang belum tentu bahagia. Memang uang kita perlukan, segala sesuatu kita perlu bayar, segala sesuatu kita punya uang. Tapi hubungan antara uang dan kebahagiaan itu tidak pasti. Jadi kalau saudara punya uang bisa beli baju, bisa liburan, bisa beli segala macam, bisa makan yang enak dan lain-lain, tapi tidak menjamin kita menjadi orang yang bahagia.
Kita lihat ayatnya di Amsal. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Di sini konteksnya bukan kita lagi berantem sama istri Bapak Ibu atau sama sesama anggota keluarga. Di sini di sudut loteng artinya firman Tuhan bicara bahwa ini loteng berarti rumahnya ada 2 lantai. Kalau rumahnya 2 lantai, orang ini punya cukup uang untuk membangun rumah yang cukup besar. Karena ada lotengnya, jadi membangunnya cukup baik. Tapi di situ dikatakan tinggalnya lebih suka di sudut loteng. Karena apa? Karena kalau punya rumah yang besar tapi suasananya nggak bahagia, kayaknya kita cuma tinggal di pojokan situ saja. Nggak bahagia di dalam rumahnya. Kita lihat ayatnya lagi dari Pengkhotbah. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang yang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang baik. Jadi kekayaan, harta benda justru akan menjadi kemalangan buat kita kalau kita tidak dikaruniai Allah untuk menikmatinya. Artinya selama yang kita punya enggak bisa membawa kebahagiaan, kita enggak bisa menikmati apa yang kita punya, artinya kita betul-betul hidupnya enggak bahagia Bapak Ibu. Apalagi kalau kita tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Jadi beberapa kali kita sering dikejutkan ada orang-orang yang kelihatannya tampaknya baik, di luar baik-baik aja. Kelihatannya keluarganya harmonis, bahagia, istrinya, anaknya, hidupnya sejahtera. Tapi pada akhirnya suatu waktu mungkin karena terbongkar, ternyata dalamnya sangat bobrok. Keluarganya hancur, istrinya minta cerai, anak-anak juga hidup dalam berantakan. Kenapa? Karena mereka dari luarnya kelihatan bahagia tapi dalamnya enggak memusatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Dan kita bingung kenapa harus jadi seperti ini. Karena yang kedua ini Bapak Ibu. Yang kedua, uang menyingkapkan karakter seseorang. Nah, di sini uang punya kemampuan untuk mengungkapkan apa yang dalam hati dan pikiran seseorang. Itu jangan heran kalau kita lihat pada saat seseorang belum punya apa-apa, seorang kehidupannya masih biasa-biasa saja, kelihatannya baik-baik saja. Kelihatan normal-normal saja sama saudaranya, sama keluarganya, sama teman-temannya. Coba kalau tiba-tiba dia jadi OKB, orang kaya baru, pegang uangnya banyak, mungkin kelakuannya akan beda Bapak. Sikapnya akan beda, attitude-nya akan berubah. Mungkin dia ke keluarganya menjadi lebih tidak baik, mungkin ya Bapak, enggak semuanya. Tapi mungkin sebagian besar kita melihat hal seperti ini. Ke anak-anaknya berubah, ke teman-temannya juga berubah, ke lingkungannya juga berubah, ke komunitasnya berubah. Levelnya menjadi naik, tingkat kesombongannya juga menaik. Nah Bapak Ibu, jadi kalau di tangan orang yang baik, uang akan dipakai untuk kebaikan. Tetapi kalau orang yang jahat, uang itu akan dipakai untuk hal-hal yang mungkin tidak pas untuk kehidupan. Kalau di tangan seorang yang generous, orang yang murah hati, uang akan dipakai untuk menolong orang lain. Tapi untuk orang-orang yang iri dengki, orang yang sering iri di tangan orang yang pelit, tanda kutip, uang akan jadi sedih. Uang akan jadi sedih. Dia terpenjara, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa memberkati orang. Kita lihat lagi di Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun kesia-siaan. Jadi perbedaan yang sangat besar kalau kita cinta akan uang, tapi kita nggak punya perasaan yang namanya puas. Tapi kalau kita cinta Tuhan duluan, kita akan hidup dengan ketenangan, dengan kepuasan batin kita. Kita akan merasa fulfilled. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan cinta sama uang. Cintailah Tuhan. Ada amin? Amin. Oke. Yang ketiga, berkat Tuhan tidak hanya dalam bentuk kekayaan atau uang.
Banyak orang yang mengeluh, aduh ini sekarang lagi resesi, makin lama makin nggak punya uang, nggak ada duit. Cara pikir seperti ini saya pikir harus mulai kita berubah. Mindsetnya harus kita rubah dalam pemikiran kita. Uangnya mah ada Bapak Ibu di luaran situ, cuman di dompet kita yang nggak ada. Di rekening kita yang nggak ada. Jadi dompet kita kosong, rekening kita juga sedikit. Uangnya ada di mana-mana berkeliaran di dunia ini. Uang nggak akan pernah hilang di dunia ini. Cuman masalahnya rekening kita yang tipis. Nah pertanyaannya, gimana caranya supaya uang itu datang ke dompet kita, masuk ke rekening kita dan makin lama makin bertambah, makin bertambah. Nah Bapak Ibu harus tahu kalau Tuhan memberi berkat itu bukan dalam bentuk uangnya. Tetapi Tuhan memberkati kita dalam kemampuan kita, dalam talenta kita, dalam kreativitas kita yang sudah kita terima berkat dari Tuhan. Semua kita terima dari berkat Tuhan, Dia berikan dalam bentuk kreativitas, kemampuan, talenta, dan lain-lainnya. Kita lihat di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti ini. Tuhan tidak memberikan kekayaan kita langsung gedebuk uangnya datang kepada kita. Tapi Dia memberikan kemampuan untuk memproduksi sesuatu. Kemampuan untuk menghasilkan produk. Artinya Tuhan ingin kita produktif. Tuhan tidak ingin kita pasif. Dia tidak ingin kita cuman diam, cuman pengennya minta-minta belas kasihan dari orang lain. Bukan itu yang Tuhan mau. Dia ingin kita aktif. Dia ingin kita produktif. Kalau kita nggak mau talenta yang Tuhan berikan, kita nggak mau pakai produktivitas atau kreativitas yang Tuhan berikan, maka kita nggak jadi apa-apa. Tuhan sudah kasih semuanya. Maka kalau kita cuman mau diam-diam doang, nggak mau ngapa-ngapain, kita nggak akan jadi apa-apa. Karena Tuhan sudah berfirman dari awal penciptaan, Tuhan sudah kasih tahu bahwa kita harus produktif dan menggunakan seluruh kreativitas dan talenta kita. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita pikir ayat ini hanya menunjukkan bahwa kita harus punya keturunan, beranak cucu dan bertambah banyak, rasanya itu agak meleset Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ditulis, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Berbuah dengan kata lain kita harus menjadi produktif, menghasilkan produk. Karena apa? Karena ada statement begini. Slide berikutnya. Karena ada statement, Tuhan gak akan memberikan perintah kepada kita sebelum Dia memperlengkapi kita manusia lebih dahulu dengan kemampuan untuk menjadi produktif. Tuhan sudah memberikan manusia memberkati dengan kemampuan untuk menghasilkan produk. Dan kita harus catat baik-baik. Tuhan hanya memberikan bahan bakunya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini lihat meja, lihat kursi, lihat bangku, lihat seluruh alat-alat itu hasil kreativitas manusia. Seluruh produktivitas manusia. Dan kalau Bapak pikir misalnya dari ikan, dari binatang, dari sapi dan lain-lain, dengan kemampuan orang berkreativitas, dengan kemampuan orang menjadi produktif, itu akan menjadi barang-barang yang sangat berharga. Mungkin jadi makanan, mungkin jadi dompet, mungkin jadi jaket, mungkin jadi meja dan lain-lain. Mungkin jadi obat-obatan, bikin sabun, bikin lain-lain. Itu bahan bakunya sudah Tuhan sediakan melalui binatang yang ada di dunia ini, melalui tumbuhan yang ada di dunia ini, dari laut, darat, Tuhan sudah berikan. Cuman mau nggak kita jadi produktif, mau nggak kita mengolahnya. Dan kalau kita lihat, kalau kita mau bikin meja, Tuhan nggak akan memberikan langsung gedebuk meja dari atas. Tuhan kasih kita kemampuan untuk mikir, Tuhan kasih kemampuan kita untuk memproduksi sebuah meja dari apa? Dari kayu, dari pohon yang sudah sediakan, yang Tuhan sudah sediakan. Dari kayu juga, kalau kita mau berpikir, kalau kita mau produktif, bisa jadi pensil, bisa jadi jendela, bisa jadi pintu, bisa jadi jembatan, bisa jadi perahu dan lain-lain.
Uangnya dari mana? Hasil kita berkreasi, hasil kita berkreativitas, kita jual barang-barang itu dengan kemampuan kita. Itulah yang akan jadi berkat buat kita. Jadi kalau sebentar lagi nanti siang, kalau Bapak Ibu mungkin lapar mau makan siang, ada babi panggang, dibakar enak, pakai daun singkong, pakai kuahnya, pakai nasinya, pakai kecapnya, pakai sambalnya. Babi panggang karo ya Bapak Ibu. Di belakang itu semua ada orang yang punya kreativitas mengolah binatang-binatang itu jadi makanan enak. Dan kita bisa menikmatinya. Kalau orang di belakang sana nggak punya pikiran untuk mengolah semuanya ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Semua dunia ini akan berhenti. Kalau di dunia ini kita mau nulis, nggak ada orang yang berpikir untuk merubah pohon menjadi pensil, itu kita nggak akan jadi apa-apa. Nah, sekarang caranya gimana? Waduh, saya suruh mikirin ide kayak gitu nggak kepikiran. Saya mah boro-boro mikir kayak gitu, hidup sehari-hari aja udah susah. Nah, inilah fungsinya kita di gereja ini sebagai keluarga kita berkumpul. Kita harus ngobrol, kita harus sharing, kita harus bertukar pikiran supaya ide-ide itu bisa keluar dengan baik di komunitas kita. Mungkin yang tadinya nggak kepikir, ini ngolah ikan mau jadi apa ya? Apa mau jadi makanan, apa mau jadi vitamin, atau mau jadi apa? Kita mengelola kayu, ini harus jadi apa? Kemampuan saya seperti apa? Mengolah plastik seperti apa? Mengolah besi seperti apa? Dan lain-lain sebagainya. Caranya gimana? Ngobrol, diskusi supaya kita tercerahkan pikirannya. Nah, untuk ini ada iklan nyelip Bapak Ibu. Nah, di Soekarno-Hatta 2 ini kita akan mengadakan bisnis mentoring. Ini tanggal 24 April hari Kamis tahun 2025. Jam 6 sore tempatnya di sini. Buat Bapak Ibu yang mungkin, wah ini saya mau coba kepikir sekarang belum kepikir, masih macet, masih belum punya ide. Kita akan ngobrol, kita akan tukar pikiran, kita akan diskusi. Gimana caranya bisa mendapatkan ide-ide yang baik. Kita akan ditemani oleh 4 orang dari di gereja ini. Silakan diskusi, silakan ngobrol apa saja supaya kita menjadi tercerahkan. Nah ini tadinya tanggal 25, karena ada kepentingan yang lain, kita mundur jadi hari Kamis. Tadinya hari Jumat jadi hari Kamis. Jadi Bapak Ibu yang keburu daftar berpikir bahwa ini akan tetap hari Jumat, kita mundur maju 1 hari, jadi hari Kamis. Jadi silakan daftar, nanti pas pulangnya boleh atau nanti ada pengumuman pakai link. Oke, yang keempat. Rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan saudara. Jadi rencana Tuhan enggak seberapa besar ada uang yang kita punya. Dan ini kita lihat dari perumpamaan 5 roti dan 2 ikan. Suatu hari Yesus bilang pada murid-muridnya, tolong kasih makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Ini bikin bingung semua orang. Gimana caranya? Orang segini banyak harus dikasih makan. Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus, uang 200 dinar aja enggak cukup nih buat ngasih makan 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan anak-anaknya. Bahkan kalau cuma secuil-cuil pun enggak cukup. Tapi kita semua tahu ceritanya seperti apa. Tuhan memberikan sangat berlebih. Bahkan sampai sisa 12 bakul penuh. Tanpa mengganggu keuangan murid-muridnya sekalipun. Apa tandanya? Apa artinya ini? Semua orang bisa makan kenyang sampai mungkin sisa-sisa banyak. Rencana Tuhan tergenapi. Mereka tidak terganggu keuangannya sedikit pun. Jadi kalau kita seringkali berpikir gini, kalau kita nggak punya uang, kita nggak akan bisa jalan. Kalau kita nggak punya uang yang banyak, kita nggak bisa jalankan bisnis ini. Itu sebabnya kita harus menjadikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pusat kehidupan. Walaupun keadaan kita sangat minim, Tuhan sudah memberikan rencananya buat kita, sudah memberikan visinya buat kita. Tuhan akan buka kreativitas kita supaya kita bisa mencapai visi kita. Jadi dengan uang yang seberapapun kita harus bisa kreatif, kita harus bisa produktif. Jangan terhambat karena uangnya cuma segini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Justru dengan uang yang segini kita harus bisa kreatif mengolah apapun yang Tuhan sudah berikan di dunia ini. Yang kelima, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan terjadi, tetapi kemampuan untuk memberi.
Jadi bukan kemampuan kita untuk menerima sehingga mujizat Tuhan itu ada. Tapi mujizat buat Tuhan akan terjadi kalau kita banyak memberi. Ceritanya dari mana? Ceritanya dari 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Ini secara singkatnya kisah Elia yang datang ke janda di Sarfat. Dan rupanya Elia berusaha untuk minta makan ke janda tersebut. Dan janda itu rupanya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, aduh ini persediaan makanan saya cuman tepung dan minyak sedikit. Tapi Elia katakan apa? Buatkan roti untuk saya dan baru setelahnya buat kamu. Jangan khawatir, Tuhan akan memberikan berkat sama kamu sehingga tepung dan minyak itu nggak akan habis-habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Pasti kalau kita dikasih tahu seperti itu, ya ini yang benar aja gitu ya. Kita punya materi sedikit, punya bahan sedikit, suruh bagi-bagi sama orang, nggak masuk akal. Tapi apa yang dilakukan janda ini, dia dengan taat, dia dengan patuh, dan dia mengimani. Dia bikin roti dari bahan yang tinggal sedikit-sedikitnya itu buat Elia. Dan betul Bapak Ibu, berkat itu mengalir buat perempuan, janda ini. Tepungnya nggak habis, minyaknya nggak habis sampai ukuran waktu tertentu. Jadi di sini poinnya apa? Modalnya ya taat sama Tuhan. Perempuan ini nggak bilang, nggak kira-kira gitu ya, ini orang punya sedikit, tapi suruh ngasih-ngasih, suruh bagi-bagi sama orang. Nanti kalau kita cuma punya sedikit, ngasih sama orang, udahnya saya mau makan apa, saya nggak punya apa-apa. Jadi bukan kemampuan kita untuk menerima yang buat mujizat terjadi, tetapi kemampuan kita untuk memberi itu yang membuat mujizat itu akan terjadi dalam diri kita. Jadi kalau tidak ada benih yang ditebar, kita nggak akan menuai apa-apa Bapak Ibu. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita juga nggak akan dibantu. Jadi kita pastikan mulai banyak menabur supaya kita nanti bisa menghasilkan tuaian yang baik. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini ada 5 poin. Teman-teman tim musik boleh sambil ke depan. Kita sudah belajar 5 poin tentang keuangan, tentang uang atau harta benda yang kita miliki. Yang pertama, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dan hidup yang bahagia. Pastikan kalau kita memiliki sesuatu, tetap jangan berubah, tetap pusatkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keduanya berjalan dengan paralel. Yang kedua, uang menyingkapkan karakter seseorang. Pastikan juga Bapak Ibu, dengan harta yang kita miliki, pusatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai berubah lebih mencintai mamon daripada mencintai Tuhan. Yang ketiga, berkat Tuhan tidak dalam bentuk uang dan kekayaan saja. Kita pakai kreativitas kita pakai produktivitas kita, jangan pasif. Berpikir, ngobrol sama orang, diskusi sama orang, sehingga rencana-rencana Tuhan bisa kita jalanin. Yang keempat, rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan kita. Kita hanya perlu patuh, kita harus percaya sama Tuhan. Nanti Tuhan yang akan jalankan semua itu. Kalau kita punyanya 1, ya jalankan 1. Nanti lama-lama Tuhan akan kasih 3. Kalau kita punyanya 3, kita jalanin dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Pasti Tuhan nanti akan bikin lebih. Kalau kita maunya 5, jalanin 5 itu. Nanti Tuhan pasti akan melebihkan berkat kita berlipat-lipat kali ganda. Yang kelima, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat terjadi, tetapi kemampuan itu kita untuk memberi. Di tahun 2025 ini seperti Pak Niko bilang, ini adalah tahun penuaian. Kita harus banyak menebar berkat buat orang. Supaya nantinya pada akhirnya kita bisa menuai hal-hal yang baik dari Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar sedikit tentang firman-Mu mengenai keuangan. Kita sudah belajar bahwa uang bisa merubahkan karakter seseorang. Tapi kami percaya kalau kami hidup dalam Tuhan, kita akan hidup yang lurus selurus-lurusnya ya Tuhan. Kita akan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Kita tidak akan cinta uang, tapi kita akan mengelola uang kita supaya menjadi berkat dalam kehidupan kita.
supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain juga. Supaya kita lebih produktif, lebih aktif, lebih sering memberi ya Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang lebih layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Demikian firman-Mu Tuhan, kiranya hamba-Mu sudah selesai berbicara dan jemaat bisa mendapatkan rema yang baik dari firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Thank you, selamat pagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara.